warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada malam ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita asbabun nuzul tematik masih tentang akhlak, yakni mendamaikan yang konflik. Islam merupakan agama yang menekankan kedamaian. Karenanya bila ada yang konflik dan bermusuhan, harus diusahakan mendamaikannya, bukan malah memperbesar konflik, memperbesar permusuhan. Apalagi ada orang suka ngompor-ngompori, kata orang begitu, memprovokasi biar supaya terjadi permusuhan antara satu orang dengan orang lain atau antar satu kelompok dengan kelompok lain. Sekarang ini melalui media sosial, melalui WA misalnya, melalui link-link internet, itu gampang sekali orang dipicu untuk melakukan permusuhan. Sahabat Anas menceritakan sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengendarai keledainya untuk menemui Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu tokoh munafik. Tapi Rasulullah tetap menjalin hubungan yang baik karena Rasul itu tidak memvonis dia sebagai munafik, karena memang susah sampai Allah yang kasih tahu. Tapi Abdullah justru berkata, "Menjauhlah dari saya karena bau busuk keledaimu telah membuat saya tidak nyaman." Itu kata Abdullah bin Ubay kepada Rasul. Kalau bahasa kita nih, sana, minggir, keledaimu tuh bau. Nah, kalau Rasulullah kan badannya tidak bau. Rasulullah itu keringatnya saja seperti minyak wangi. Keringatnya wangi. Sehingga Rasulullah itu pernah datang ke rumah seorang sahabat di siang hari. Kemudian Rasulullah istirahat di rumah sahabat itu, tidur. Orang kalau tidur itu kan suka berkeringat. Ini keringatnya sampai menetes, sehingga ditadahkan, keringatnya itu ditadahkan. Kenapa? Wangi soalnya. Nah, seorang sahabat dari kalangan Ansor langsung menjawab, merespon omongannya Abdullah bin Ubay itu. "Demi Allah, sungguh bau keledai Rasulullah lebih wangi dari dirimu. Masih mendingan baunya keledai Rasulullah, masih mendingan masih wangi Rasulullah itu keledainya, ketimbang baumu." Mendengar hal itu, seseorang yang berasal dari suku yang sama dengan Abdullah bin Ubay jadi marah.
terjadilah pertengkaran di antara sesama mereka hingga terjadi perkelahian. Memang seringkali orang berkelahi itu gara-gara sepele, hal-hal sepele, sampai terjadi pembunuhan itu gara-gara sepele. Saya lihat berita di TV, itu ada orang berpacaran lalu nginep di hotel. Dia berkencan di hotel itu, tapi si perempuan mengatakan kamu itu bau. Si perempuan mencela pacarnya itu, bau kamu tuh. Gitu. Marah yang laki itu. Akhirnya dia bunuh. Gitu. Dia bunuh. Itu kejadiannya sekitar seminggu yang lalu. Nah, ini terjadi perkelahian antara orang munafik, pendukungnya si munafik, orang yang satu suku dengannya, dengan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu enggak sekedar tangan yang memukul, tapi digunakan juga pelepah kurma, pakai kayu. Maka Allah Subhanahu wa taala, oh ya, di dalam riwayat lain Abu Malik bercerita sebagaimana diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dan Ibnu Jarir bahwa suatu hari terjadi pertengkaran antara dua lelaki muslim hingga mengakibatkan kabilah yang satu ikut marah. Ya, kalau bahasa kita, yang ribut dua orang kenapa ngajak orang kampungnya? Akhirnya apa? Akhirnya dua kampung tawuran, kira-kira begitu kalau bahasa sekarang nih. Demikian pula sebaliknya, hingga terjadi perkelahian massal, perkelahian antar suku, perkelahian antar kampung. Atas kejadian di atas dan beberapa kejadian serupa, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, surat Al-Hujurat, surat 49 ayat yang ke-9. Dan wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Ya, Abdullah bin Ubay juga kan ngaku mukmin. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Apa hikmah yang kita ambil dari kisah ini, dari ayat ini? Yang pertama,
setiap manusia, apalagi kalangan muslim, mestinya mencintai kedamaian antar sesama. Cinta damai. Karenanya permusuhan jangan sampai dikobarkan, apalagi hanya karena persoalan sepele. Dan ini harus dimulai dari kehidupan rumah tangga. Suami istri itu kadang-kadang ada ketidakcocokan, lalu timbul kekecewaan, timbul kekesalan. Lah ini harus damai, jangan turuti emosi. Harus ada yang ngalah. Meskipun benar, yang ngalah saja, nggak ada salahnya. Tapi kadang-kadang suami merasa benar, istrinya disalahkan. Istri juga merasa benar, nggak mau dia disalahkan, terus ribut, tidak tegur sapa. Ribut tidak tegur sapa, itu batasnya 3 hari. Ini udah bertahun-tahun Pak Ustadz, cerai enggak, tegur sapa enggak. Nah, itu makin banyak dosanya. Kenapa? Dia tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri. Jadi kedamaian itu harus dimulai dari rumah. Misalnya ada kasus seorang suami, istrinya itu kerja di luar negeri, kemudian istrinya pulang. Ya tentu saja ada kerinduan seorang suami kepada istri. Suami mau mengajak hubungan suami istri, tapi istrinya entah belum siap, entah capek, entah apa. Nah, istrinya tidak mau melayani. Suaminya marah, sehingga terjadi pertikaian secara fisik. Jadi si istri itu katakanlah diserang oleh suaminya. Akhirnya apa? Istrinya ngelawan sampai suaminya dicekek, mati. Itu begitu. Ada beritanya di TV. Jadi kita prihatin, kasus-kasus seperti ini makin banyak terjadi. Kalau dulu yang dibunuh orang lain, lah ini sekarang yang dibunuh keluarga sendiri. Kekerasan dalam rumah tangga. Ada anak yang dianiaya oleh orang tua. Jadi mestinya mengembangkan perdamaian. Memang ada hadis yang menyebutkan bahwa kalau seorang istri diajak melakukan hubungan oleh suami, tapi dia tidak mau, lalu suaminya tidur dalam keadaan marah, maka itu si istri dikutuk oleh malaikat sampai datang waktu subuh. Dalilnya begitu. Tapi kalau seorang suami cinta kepada istri, dia kan tidak ingin istrinya dikutuk sama malaikat. Dia mesti evaluasi, mengapa istri saya tidak mau? Ya mungkin istri saya capek, mungkin istri saya ngantuk, nggak siap melayani. Nah, suaminya harus sabar. Jangan malah suami, lu mau dikutuk sama malaikat? Ya nggak usah ngomong begitu.
Dia harus mengerti keadaan itu sampai situasinya memungkinkan. Yang kedua, para pemimpin dan tokoh masyarakat harus berusaha mendamaikan orang yang berselisih dan bermusuhan, lalu menegakkan keadilan di atas perdamaian. Jadi pemimpin, tokoh, apa kalau sekarang, penegak hukum itu harus mendamaikan orang yang berselisih. Tapi kalau satu kelompok ini tidak mau, ini yang diperangi, yang tidak mau. Tapi kalau dia mau, lalu dia taat, ya sudah, damaikan. Persoalan dianggap selesai. Lah ini kan orang tuh gampang melapor. Zaman sekarang itu gampang melapor. Ini melapor ke polisi karena kasus begini. Yang dilaporkan melapor lagi. Kenapa? Ini pencemaran nama baik. Kan begitu pasalnya, pencemaran nama baik. Jadi saling melapor. Nah, polisi mestinya mempelajari masalahnya apa. Ya ini sih masalah sepele, gak usah dibawa ke pengadilan. Udah damai saja, saling memaafkan, kan selesai. Gitu. Tapi orang tetap saja mau membawanya jadi perkara di pengadilan. Ya kalau memang mau dibawa ke pengadilan, maka hakim itu harus adil. Harus adil. Tidak keberpihakan pada kelompok satu atau kelompok dua, pada si A atau pada si B. Tapi hakim itu pada aturan hukum. Aturan hukum. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Jangan yang salah dibilang benar, yang benar dibilang salah. Nah itu begitu. Akhirnya timbul konflik. Kalau belum meledak itu nanti menjadi bom waktu, kata orang. Suatu saat akan meledak menjadi permusuhan yang lebih besar. Yang ketiga, orang yang berselisih dan berkonflik harus mau didamaikan. Didamaikan. Maka kalau tadi contohnya dari keluarga, kalau suami nggak suka sama istri, istrinya tidak taat, itu yang pertama dilakukan oleh suami adalah menasihati istrinya. Menasihati istrinya. Makanya jadi laki harus bisa ngasih nasihat. Gitu. Ini malah dinasihati mulu dia sama istrinya. Dia nggak bisa ngasih nasihat, istrinya yang ngasih nasihat. Istrinya bukan nasihat, ngomel. Gitu. Akhirnya istrinya dibilang bawel, dibilang cerewet, marah lagi jadinya. Nasihati. Kalau istri tidak taat, dinasihati. Dinasihati enggak juga berubah, pisah ranjang. Pisah ranjang. Bukan pisah rumah, pisah ranjang. Kan ranjangnya ada dua, satu di atas, satu di kolong. Nah, yang kolong keluarin. Yang kolong keluarin. Istrinya di atas, suaminya yang di kolong, yang bawah. Kasur cadangan. Begitu. Masih satu kamar, cuma pisah ranjang. Atau istri di kamar, suami di sofa, di ruang tamu. Jadi jangan gampang bercerai, cari jalan untuk berdamai. Tidak juga diberi sanksi.
diberi sanksi. Enggak juga cari orang lain yang bisa memberi nasihat, yang bisa jadi penengah. Kalau enggak juga baru urusannya cerai misalnya. Ini belum apa-apa orang udah ngomong cerai. Jadi kalau sudah permusuhan dari rumah, itu nanti gampang dia bermusuhan di luar rumah. Gampang konflik di masyarakat. Jadi damai. Jangan menuruti emosi dan rasa egois, karena sifat ini menyulitkan terjadinya kedamaian. Maka di antara sesama sahabat juga pernah terjadi konflik. Pernah terjadi konflik. Misalnya dulu waktu selesai perang Badar. Perang Badar selesai. Kaum muslimin mendapatkan ghanimah. Apa ghanimah? Harta pampasan perang atau al-anfal. Nah, harta pampasan perang ini kan harus dibagi kepada pasukan perang. Cuma kan ada yang mengklaim, saya mestinya dapat banyakan dong. Emang kenapa lu minta banyak? Nah, kira-kira begitu. Ya kan saya ini banyak membunuh musuh. Kata yang muda-muda begitu. Kata yang tua, jangan ngomong begitu. Kami ini enggak membunuh, bukan enggak bisa, tapi tugasnya kan di barisan belakang. Akhirnya ribut. Ribut yang tidak pantas. Ributnya enggak pantas. Kenapa? Meributkan harta yang tidak seberapa. Tapi yang namanya manusia mungkin saja jadi ribut. Maka mereka bertanya kepada Nabi, nah, bagaimana ini pembagiannya ya Rasul? Maka turun surat Al-Anfal ayat 1. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu tentang pembagian harta pampasan perang. Qulil anfalu lillahi war rasul. Katakan ya Muhammad, ini urusan Allah dan Rasul. Bagaimana teknis pembagian, bagaimana pembagiannya, ini bukan urusan kamu. Ini urusan Allah dan Rasul. Jadi pertanyaan itu tidak dijawab oleh ayat ini. Enggak dijawab. Jawabannya nanti. Tapi yang ditegaskan oleh Allah adalah ini urusan Allah dan Rasul. Yang penting kamu mau komitmen kepada aturan Allah dan Rasul. Nah, karena udah terjadi konflik, urusan kamu bukan urusan ini. Urusannya apa? Ada 3 nih yang diarahkan. Fattaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah. Kalau enggak nanti rusak ini berjamaah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Fattaqullaha wa aslihu zata bainikum. Perbaiki hubungan di antara kamu. Karena walau bagaimana sudah terlanjur keluar kata-kata yang menyinggung perasaan, yang menyakiti. Perbaiki hubungan di antara kamu. Islah. Jadi kalau ada konflik, mestinya orang yang berkonflik mau islah, mau memperbaiki hubungan. Sesudah itu wa atiullaha wa rasulahu, taat kepada Allah dan Rasul. Jadi ini kunci kemuliaan berjamaah, kunci kemuliaan umat. Dalam kehidupan bersama, kuncinya di sini kalau mau mulia. Takwa, perbaiki hubungan, taat kepada Allah dan Rasul. In kuntum mu'minin. Jika kamu betul-betul
orang yang beriman. Nah, jadi kalau ada masalah di antara kita, mestinya yang terpikir bagaimana cara mendamaikan, bagaimana cara berdamai. Biasa, ada beda pendapat itu biasa. Tapi beda pendapat jangan bikin masjid lagi. Ini gara-gara beda pendapat bikin masjid lagi. Gara-gara beda pendapat bikin kelompok lagi. Bikin tandingan dan seterusnya. Nah, akhirnya makin runyam, makin berkepanjangan. Masalah itu makin berkepanjangan. Baik, ini yang saya sampaikan. Kita sisakan waktu. Silakan ada yang mau bertanya. Ya, silakan Pak. Ya. Kalau akhlak itu didefinisikan keadaan jiwa seseorang yang daripadanya lahir perbuatan tanpa proses berpikir panjang, sehingga itu menjadi karakter. Nah, menjadi karakter. Ya, akhlak dengan karakter itu sama ya, sama. Dia punya karakter yang sejalan dengan nilai-nilai akhlak. Soalnya karakter itu mungkin saja ada yang baik, mungkin saja ada yang buruk. Sebagaimana akhlak ada yang baik, ada yang buruk. Terpuji, tercela. Jadi orang yang sifatnya tidak baik, perbuatannya tidak baik, itu namanya akhlaknya tidak baik. Cuma kita menyebut akhlak itu untuk yang baik-baik. Kalau yang buruk-buruk kita bilang apa? Itu orang dasar nggak punya akhlak, kayak gitu. Padahal dia punya akhlak, cuma akhlaknya jelek. Jadi keadaan jiwa seseorang yang daripadanya lahir perbuatan tanpa proses berpikir panjang. Ada orang membutuhkan pertolongan, ya dia tolong aja, nggak pakai mikir-mikir lagi, tolong aja gitu. Itu namanya sudah spontanitas. Saya tolong apa enggak nih orang? Kalau saya tolong untungnya apa? Kalau saya enggak tolong ruginya apa? Jadi mikir-mikir untung rugi. Nah, maka kalau dia nolong juga itu bukan akhlak, itu kepentingan. Terus dia juga nggak pakai mikir-mikir ini orang agamanya apa? Nggak dipikir-pikir begitu. Misalnya Rasulullah itu ada kebiasaan, ada kebiasaan yang baik dalam hidupnya, sehingga ketika beliau sudah wafat, itu Abu Bakar As-Siddiq nanya kepada Aisyah, Rasulullah sudah wafat, Rasul itu apa ya kebiasaannya, perbuatannya yang belum saya lakukan? Kata Aisyah, beliau ini suka ke pasar. Di pasar ada pengemis tua. Beliau kalau ke pasar bawa makanan. Si pengemis tua itu orang Yahudi. Beliau kasih makanan itu. Bukan dikasih disodorkan,
nih makan, enggak begitu. Tapi Rasul malah nyuapi. Sambil disuapi, karena dia enggak tahu siapa yang nyuapi, orang itu malah mencela Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu gila, Nabi Muhammad itu brengsek, dan seterusnya lah, keluar kata-kata jelek. Beliau mah terus saja nyuapi. Kenapa? Karena beliau ini mau ngasih makan kepada siapa saja, suapi aja. Kalau kita begitu kira-kira bagaimana tuh? Yang enak ditempeleng nih orang. Maka Abu Bakar melakukan hal itu. Abu Bakar pun datang ke pasar bawa makanan. Dia cari-cari, mana itu pengemis tua? Ini dia rupanya orangnya. Maka Abu Bakar pun ngasih makan, menyuapi seperti Rasulullah menyuapi. Lalu dia pun mencela Rasulullah itu. Keluar kata-katanya yang jelek. Abu Bakar kan jadi kesel itu mendengar Rasul dicela begitu. Sehingga cara dia nyuapi itu beda. Gimana sih kita kalau lagi sayang sama anak, sama lagi kesel, itu nyuapinnya bagaimana? Kira-kira begitu. Ini siapa sih yang nyuapin saya? Yang biasa. Bukan yang biasa. Emang ini yang biasa? Enggak mungkin. Gitu. Enggak mungkin. Emang kenapa? Ya beda rasanya kalau beliau itu ngasih makan saya, nyuapi saya itu dengan penuh kasih sayang. Kalau ini kayaknya ada rasa keselnya nih. Gitu. Kira-kira begitu. Akhirnya Abu Bakar mengatakan apa adanya. Yang biasa nyuapi engkau orangnya sudah meninggal beberapa waktu yang lalu. Saya ini meniru saja kebaikan yang beliau lakukan. Emang siapa itu beliau? Beliau itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang biasa engkau cela itu. Ini sebuah contoh. Itu karakter. Dia tetap ngasih makan meskipun orangnya enggak baik. Begitu, Pak. Apa tadi yang kedua? Ya, Nabi itu satu kesatuan. Ya kalau mau disebut mana di antara nabi itu yang akhlaknya paling baik, ya Al-Qur'an sih mengabadikan wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau ya Muhammad berakhlak agung. Akhlak yang sangat mulia. Itu pada diri Nabi Muhammad. Tapi kita meyakini, kita percaya Nabi itu sebagai satu kesatuan. Sehingga Nabi-Nabi itu juga punya akhlak yang agung. Cuma detil-detil akhlak itu ada pada Nabi Muhammad. Karena dokumentasinya ada di dalam hadis-hadis selain di dalam ayat Al-Quran. Ya, nanti kita akan lanjutkan pembahasan tentang bagaimana karakter para nabi itu, akhlaknya yang mulia. Maka nabi pun harus meneladani nabi sebelumnya. Misalnya Nabi Ibrahim, itu secara khusus malah Allah kemukakan. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh terdapat suri teladan yang baik bagimu ya Muhammad pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Itu artinya Nabi Muhammad harus meniru Nabi Ibrahim.
karakternya. Nah, baik. Silakan. Waalaikumsalam. Ya. Kalau orang salah kepada kita, lalu kita memaafkan, ya maka kalau kita sudah bilang memaafkan, itu sama dengan dia nggak pernah salah kepada kita. Dalam arti udah selesai dan kita tidak akan ungkit-ungkit lagi kesalahannya. Makanya Nabi itu pun diberi arahan. Nabi kan kesel juga tuh kepada sahabat. Dulu waktu selesai perang Uhud. Perang Uhud kan awalnya menang, tapi berakhir dengan kekalahan. Bahkan 70 sahabat meninggal. Di antaranya paman Nabi namanya Hamzah. Nabi kecewa berat atas kekalahan ini. Kalah, menang itu kata orang biasa. Nggak pernah ada kesebelasan sepak bola yang nggak pernah kalah. Meskipun dia dipuji sebagai pemain yang bagus, ada saat dia dicela. Ronaldo sekarang lagi dipuji karena menciptakan 2 gol misalnya. Saya mau baca beritanya doang. Baru bergabung dengan MU. MU itu varian baru ya. MU juga varian baru. Nah, dia sukses. Tapi kan dia juga pernah tidak berhasil menciptakan gol. Penalti aja nggak masuk kan gitu. Kira-kira begitu. Nah, Nabi kecewa berat atas kekalahan perang ini. Yang bikin kecewa bukan kalahnya, tapi kekalahan disebabkan sahabat itu tidak disiplin. Sahabat itu lalai. Ya, perang udah selesai, emang kalah, mau dikata apa lagi? Perjuangan kan masih panjang. Sudah, sekarang konsolidasi. Maka turun surat Ali Imran 159. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Dengan sebab rahmat Allah kamu lemah lembut. Kalau kamu kasar, berhati kasar, orang akan menjauh dari sekelilingmu. Maka sekarang fa'fu anhum, maafkan mereka. Ya kalau udah dimaafkan selesai. Jangan lagi memorinya masih memori kalah. Kekecewaan itu jangan, selesai sudah. Bersihkan hati kita itu dari perasaan kesal. Nah, maafkan. Makanya memaafkan itu jangan formalitas. Memaafkan jangan formalitas. Maka diarahkan lagi Nabi sesudah fa'fu anhum wastaghfir lahum. Berdoalah kepada Allah biar supaya mereka dimaafkan. Nah, kan kalau berdoa biasanya dari hati yang paling dalam. Meskipun ada juga orang berdoa formalitas juga. Kenapa? Emang tukang baca doa dia. Disebutnya tukang baca doa. Ada upahnya baca doa itu. Maka berdoa jangan formalitas. Memaafkan jangan formalitas, berdoa juga jangan formalitas. Maka sesudah fa'fu anhum wastaghfir lahum, buktikan. Buktikan lagi. Apa itu pembuktiannya? Wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah dengan mereka dalam suatu urusan. Ya, musyawarah itu kan namanya mau ngomong, mau duduk bersama, itu sudah cair.
Jangan duduk bersama, ngomong sih ngomong, tapi di dalam hati masih kesel aja. Ketika dia berpendapat dibantah. Saya nggak setuju. Pokoknya segala pendapat dari kamu saya nggak setuju. Gara-gara kamu kita kalah kemarin. Yang apalagi ngomongnya kasar. Itu belum memaafkan, itu masih formalitas. Maka Rasulullah disuruh untuk melibatkan mereka, para sahabat yang meskipun keliru, salah, tidak disiplin, itu dalam musyawarah. Proses pengambilan keputusan kan musyawarah itu. Nah, maka kalau kita ada masalah dengan orang lain, itu harus cepat diselesaikan. Jangan menggantung masalah lama-lama. Kebencian sampai ditularkan kepada generasi berikut. Keselnya sampai ke ubun-ubun kata orang. Sampai akhirnya dia menurunkan kebencian itu kepada anaknya, kepada cucunya. 7 keturunan katanya begitu, sampai ada istilah begitu. Jadi harus rileks. Nah, cuma sayang orang hidup ini tidak rileks. Kenapa hidupnya tidak rileks? Karena dia lupa kepada mati. Lupa kepada mati. Padahal kalau kita mati, apa sih yang kita minta? Keluarga kita tuh minta apa kalau kita mati? Nah, kita bertakziah ke rumah orang yang mati, kita temui keluarganya, bilangnya apa tuh keluarganya? Maafin ya Pak almarhum, gitu. Nah sekarang kalau dia nggak mau memaafkan kesalahan orang, bagaimana dia dimaafkan oleh orang lain? Nah, jadi kalau kita salah, kita ingin mendapatkan maaf dari orang yang kita bersalah kepadanya. Maka kalau orang salah, ya sudah maafkan. Itu cara terbaik, cara terbagus memaafkan. Selesai urusan, plong lagi itu, plong. Tapi kalau kita tidak ingat mati, kita lupa pada mati, permusuhan itu terus dikembangkan. Kita ngajak orang lain untuk bermusuhan. Nah, nauzubillah. Ini banyak terjadi. Seperti yang tadi juga diceritakan. Tawuran massal antar suku, antar kampung. Itu kan gara-gara masalah kecil lalu sampai terjadi pembunuhan. Gara-gara nonton bola, supporter sepak bola itu sampai tawuran, mati gara-gara sepak bola. Ini kira-kira bagaimana ya? Nah, bukan mati di jalan Allah. Baik, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas pada malam ini. Insya Allah nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.